kedatangan orang Cina. Gue suatu kehormatan banget bisa kedatangan openernya Mensrea. Atau ada casting atau gimana tuh? Jadi Beler tuh dipilih sama Panji. Kalau Belernya dipilih. Kalau gue audisi. Gile. Iya emang jahat Panji, anak-anak stand up dipaksa gitu kan, bisa pilih aja gitu pada berharap ya. Parah loh Ji, ini karma kan akhirnya jadi masalah sekarang, itu karma Bang Panji. Itu selama tayangan yang ada di Netflix, itu real durasi? Real. Nggak ada dipotong-potong Ada. atau? Pas awal tuh ada satu bagian yang nggak di briefing. Dan ini akan kuceritain nanti detailnya behind the scenes-nya. Aku punya cerita behind the scenes-nya sekitar 10 menit tentang Mensrea di cerita Cinaku tanggal 8 Februari di ceritacinaku.com. Ini yang gua suka. Ini yang gua tunggu, ya kan? Nah, kan ada beberapa yang disebutin instansi yang tambang, terus yang ini, ada yang ini. Nah, yang menurut keyakinan saya itu kan. Yang menurut keyakinan saya itu. Nah, ini kan semua disebut ini. Kadang orang tuh salah persepsinya Panji tuh lagi mengkritik mereka gitu. Panji kan lagi ngebacain headline berita. Iya, lagi headline ngerangkum headline berita. Karena kan iya. kita gampang kegocek gitu, ada kasus Jule selingkuh gitu. Nah, langsung kayak siapa itu Jule? Kenapa tiba-tiba selingkuh? Terus padahal kan ini kan lebih krusial. Orang tuh mikirnya, Panji tuh lagi mengkritik ini semua, ini sebenarnya enggak. Panji tuh lagi mengkritik kita, the voters. Supaya karena prinsipnya Bang Panji adalah jangan kritik yang di dalam tuh sudah nggak ketolong gitu. Please welcome Ben Danio. Terima kasih Bang Fadi. Ini gua yang merasa terhormat kedatangan Orang Cina. Bukan. Bukan. Udah langsung masuk materi dia. Bukan ras ya. Gua suatu kehormatan banget bisa kedatangan openernya Mensrea. Gua nonton karena waktu itu pas gua nonton itu gue belum ada ngelihat postingannya Mas Panji. Ya. Belum ada postingan di sosial media apapun untuk mempromokan bahwa itu tayang di Netflix gitu. Cuman yang gue tahu memang Mas Panji 2025 itu memang ada show tunggal gitu. Cuman waktu itu gue memang nggak bisa datang, berhalangan ke luar kota. Nah ternyata tiba-tiba ada mukanya Mas Panji. Weh, jangan-jangan yang waktu itu gue tonton, muka pertamanya lu tuh, kucuk. Wah itu pecah sih. Terima kasih. Pecah, jujur ini gue gak peres, pecah ini kalian yang belum nonton, lagi rame loh isunya. Ya di Netflixnya juga rame gitu. Nah itu waktu itu gimana sih strateginya? Strategi apa tuh? Ya strateginya akhirnya membuat nama panggung itu kan Mensrea. Ya. Nah akhirnya lu bisa masuk ke situ, lu ada strategi khusus gak sih biar bisa masuk ke situ? Jadi opener Panji emang. Yes. Sebenarnya, atau ada casting atau gimana tuh? Jadi Beler tuh dipilih sama Panji. Kalau Belernya dipilih. Kalau gue audisi. Jadi ada audisi lawan anak-anak stand up. Panji itu punya kebiasaan kalau misalnya dia mau bikin stand up spesial, dia akan milih satu opener nasional dan satu opener lokal. Nah, opener lokal yang di Jakarta biasanya dipaksa audisi tuh. Jadi anak-anak dari komunitas Jaksel, Tangerang segala macam tuh mereka di satu event terus diadu sama Panji. Gile. Iya emang jahat Panji, anak-anak stand up dipaksa gitu kan, bisa pilih aja gitu pada berharap ya. Parah loh Ji, ini karma kan akhirnya jadi masalah sekarang, itu karma Bang Panji. Iya enggak, tapi maksudnya gini, maksudnya untuk seorang yang punya show tunggal gitu kan, gue mau ngajak siapa daripada nanti gue pilih kasih, daripada nanti gue
oh nanti kayak waktu isu sebelumnya nih, kayak kok tiba-tiba yang openingnya bukan komika gitu kan, kok bukan si ini bukan si itu gitu kan. Fair. Akan lebih fair ketika fair. dijadiin kayak gini. Cuman kan persaingannya tuh Iya sangat ketat. berapa yang ikut audisi? Kalau lu tahu nggak berapa yang ikut? Kalau nggak salah ya, ini Komunitas aja per daerah aja kan banyak ya. Ada. Misalnya Tangerang aja ada 3, ada Tangerang, Kaptang, Tangsel. Terus di Jakarta Jakpus, Jakut. Nah tuh kan. Itu ada. Jadi kayak asumsi hitungan kasarku ada sekitar 10 komunitas kayaknya ya. 10 komunitas. Misalnya satu komunitas ngirim 20. 5 orang. 5 orang. Iya. Ya 50 lumayan 50 tuh. orang berarti. Jadi ada diseleksi. Untuk yang dipilih satu doang kan? Iya. Karena kalau Dani Beler memang dipilih dari karena awal. nasional. Gitu. Jadi diseleksi antar komunitas dulu. Jadi Oh ya Allah panjang juga ya. Seleksi antar komunitas lalu seleksi terakhirnya di finalnya gitu. Oh makanya kenapa setiap cabang gitu ya daerah atau area itu dikirimin cuma 5. Cuma 5. Karena lu udah adu dulu tuh di situ. Diadu dulu. Weh. Jadi memang di komunitas tuh memang kayak gitu bang. Memang kita suka bikin lomba kecil-kecil, lomba internal dalam komunitas, lomba kayak gini tuh hype-nya tuh akan kenceng gitu. Karena anak-anak jadi dipaksa nulis gitu. Oke. Nah untuk materi lu sendiri nih, kan Mas Panji itu tuh kan udah tahu nih tema besarnya apa. Mas Panji sendiri ada titipan nggak sih atau nanti gue nitip ya biar ada inline-nya atau gimana gitu yang berhubungan sama strategi? Nggak ada sama sekali. Bang Panji tuh hebatnya adalah dia ngasih kebebasan ke penampilnya, mau jadi dirinya sendiri aja gitu. Kalau kita misalnya tampil di TV kan restriksinya banyak banget, nggak boleh ngomong ini, nggak boleh ngomong itu. Tapi karena itu panggungnya dia dan dia pingin menikmati si performernya juga, si opener juga. Jadi dia kasih kebebasan sebebas-bebasnya gitu. Jadi bebas aja bebas gitu. Bebas aja, terserah lu mau bahas apa. Kayak sebenarnya yang openernya itu banyak yang lebih materinya daripada Panji dan durasinya lebih pendek. Cuman kan ya memang lebih kita hati-hati gitu, lebih secluded dan nggak dirilis setahu gua gitu. Oke, boleh tahu nggak yang aslinya openernya ada berapa? Asli opener berarti cuma lu 2? Kita berdua. Bener 2 kan? Berdua aja. Nggak ada, maksudnya berarti itu selama tayangan yang ada di Netflix itu real durasi? Real. Nggak ada dipotong-potong ada. atau? Pas awal tuh ada satu bagian yang nggak di briefing. Dan ini akan kuceritain nanti detailnya behind the scenes-nya. Aku punya cerita behind the scenes-nya sekitar 10 menit tentang Mensreya di Cerita Cinaku tanggal 8 Februari di ceritacinaku.com. Ini yang gua suka. Ini yang gua tunggu, ya kan? Karena gini, karena Ben bilang bahwa Mas Panji membebaskan untuk bisa si komikanya ini untuk bisa stand up dengan jadi dirinya sendiri gitu. Makanya lu cerdas banget ketika lagi ada 10.000 penonton lebih, lu promo di situ itu kelas dan itu smooth banget. Dan belum sold out, tolong teman-teman Nah, ceritacinaku.com. Oh ya. Ini tayang, ini masih ada waktu untuk beli tiketnya untuk penampilannya show tunggalnya dari band di tanggal 8 Februari 2026. Ya, betul sekali. Yang akan di acaranya di mana? Usmar Ismail Hall. Tuh. Langsung aja. Oke, ini kita kasih lihat nih. Ini flyernya. Nah, beli tiketnya kita kasih link di deskripsi box ya. Gokil. Oh, dong. Nah, balik lagi nih sedikit. Openernya Fadi Iskandar. Acara lu kacau bro. Acara lu kacau. Please jangan kasih gue tekanan. Itu tekanan pertama tau gak? Yang nyuruh gue untuk open mic. Iya. Panji. Mas Panji. Pasti. Semua orang dipaksa open mic. Oke, gue gak akan percaya sama lu Panji. Gue pikir gue berbakat ternyata enggak. Gue resah ketika lu ngomong, Fat lu bisa public speaking. Lu mesti bisa jadi komika. Lu kayak cerita tadi aja, lu lucu. Dalam hati gue, itu kan apa itu yang bercandaan yang ada 3
Formula 3 tuh. Oh, Rule of Three. Rule of Three. Iya. Nah, cuman itu bercanda anak-anak SD zaman dulu yang cerita-cerita, ada Dracula yang satu dari negara ini apa tuh? Iya, basic banget itu. Kalau Iya, di stand up tuh kan basic. kayak misalnya di rumah gue banyak banget produk Cina, kulkas, TV, nyokap. Itu kan yang paling basicnya kayak gitu kalau di stand up tuh. Iya. Maksudnya kan gue kecil cuman suka biasa denger yang bercanda-bercanda kayak gitu. Jadi kan nempel di gue kan. Itu bahasanya apa sih kalau di anak-anak komika tuh? Bukan. Rule of Three. Bukan. Kodian. Apa? Oh, Jokes apa? Kodian. Jokes kodian. Iya, jokes yang sudah beredar. Iya, biasanya. jokes kodian. Nah kan gue taunya cuma jokes kodian. Sedangkan menurut gue menjadi seorang stand up comedy itu dibutuhkan kecerdasan. Dibutuhkan Masa sih bang? kepintaran. Anak stand up banyak yang aneh loh. Masa sih? Banyak yang gak pinter-pinter amat. Serius lo? Banyak. Cuy, lu nulis loh. Ya emang. Gue nulis. Gue cuma nyoret-nyoret ini sih. Rundownnya IO biasanya. Kan gue MC. Ya nulisnya gue cuma nyoret-nyoret rundown. Ini bener gak nih? Namanya cuma gitu-gitu doang. Maksudnya gue kayak. Lu menuangkan isi tulisan lu. Akhirnya menjadi membuat orang ketawa sama materi lu. Ya mungkin kalau yang gak ketawa, yang garing ya jelek. Gitu. Karena ada beberapa kali gue nonton komika ya kalau misalnya materinya gak bagus ya gak bagus gitu. Tapi kalau yang bagus kan jadi openernya Mas Panji 10.000 deg-degan gak sih lo? Biasa aja sih. Jadi kayak sebelum naik di 10.000 penonton tuh ya kan. Gak geter gitu. Kita standby di belakang panggung gitu. Aku sama Beller kayak kita cuma muntah 7 kali lah. Ya deg-degan lah bang. Gila lu. Itu gila loh. Iya deg-degan banget. Dan yang apa namanya kombonya adalah itu kan lagi rusuh suasananya. Oh. Dan semalam. Tanggal tepatnya gue lupa deh. Mas Panji show tuh tanggal. Mas Panji show-nya tanggal 30 Agustus. Nah tanggal 27 sampai 29 tuh kan ada acara yang lebih gede tuh. Iya. Acaranya Saroni kalau nggak salah. Iya. Itu lagi ramai itu di tanggal-tanggal itu. Jadi tanggal 29 gue sama Beller di sudah datang ke Indonesia Arena untuk gladi resik. Nah, Mas Panji stand up situ 2 jam dia karena operator kamera dan tim produksinya dari Mas Indra itu lagi ngeliatin kalau Panji lagi begini angle kameranya gini. Jadi Panji stand up tuh 2 jam tuh nggak ada penonton. Ya penontonnya kru doang, nggak ada ketawa tapi kayak full power dia stand up gitu. Itu dilatih juga ya? Dilatih. Jadi gue pikir kayak ya udah kayak materinya lu udah hafal, spontanitas. Berarti ketika pengulangan itu berarti lu harus terbiasa dengan bercandaan lu dong. Terbiasa. Jadi kayak itu menurut gue sih ada mix sih bang. Kayak mesti spontan dan mesti terstruktur. Nah tapi kan seninya adalah bikin tuh terlihat supaya tidak terlihat kayak terstruktur banget supaya itu nggak kelihatan kayak spontan kayak orang lagi ngobrol. Misalnya kalau kita nonton Dave Chappelle, Chris Rock itu kan mereka stand up-nya kayak lagi orang lagi ngobrol aja gitu. Iya betul. Padahal tuh ditulis bener-bener gitu. Gila ya. Iya kan, cerdas kan menurut gue. Bener dong. Oke. Yang sukses. Oke. Cerdas, yang belum sukses ayo semangat lagi nulisnya gitu. Iya dong. Setuju nggak setuju sih bang? Nggak setuju kenapa? Lu pernah lihat Ebel Cobra gak sih? Ebel lucu. Oke. Tapi kalau dibilang cerdas. Satu komunitas gue sama dia di Jakpus. Di Jakpus. Oh lu di Jakpus. Dan itu sebenarnya gini bang. Di backstage-nya tuh gue lanjutin yang tadi. Yang 29 ya? 29-nya. Itu gue sama Beller tuh di backstage tuh kita diskusi besok strateginya apa. Ben lu ngomongin apa, Ler lu ngomongin apa, kayak kita sambil ini. Terus pas mau balik malamnya masih ada kita takut suasananya masih agak panas gitu. Iya. Dan Beller pas balik tuh kena gas air mata, residualnya doang. Oh iya. Tapi di daerah situ soalnya kan. Iya bener. Makanya materinya di Netflix ya begitu. Kesel kali ya. Oke. Beller kena gas air mata. Lu? Gue baik-baik saja. Ya langsung balik aja. Beller soalnya balik ke hotel mana gitu deket situ. Gue balik ke rumah di Tangerang. Oh jadi gak ngelewatin situ ya? Lu belakang situ kan? Gak ngelewatin Senayan. Iya oke. Nah ini kan Mens Rea ini kan sebenarnya tuh mau cerita tentang apa sih gitu? Mas Panji sempat
ngobrol gak sih ke kalian? Kayak show tunggal gue tuh judulnya Mens Rea, gue tuh pengen kan adalah pasti ngobrol apa gitu. Enggak. Enggak beneran, karena kita udah tahu juga Panji itu arahnya mau kemana. Kita tahu concernnya dia tuh lah ya sama founder ya. Dan dari 2000 udah lama kok dia tuh sebenarnya ngomongin politik. Iya. Cuman kan yang orang tuh sering salah kaprah adalah kan berarti Bang Fahri udah nonton sampai habis. Iya. Nah, kan ada beberapa yang disebutin instansi yang tambang, terus yang ini, ada yang ini. Nah, yang menurut keyakinan saya itu kan. Ya menurut keyakinan saya itu. Nah, ini kan semua disebut ini. Kadang orang tuh salah persepsinya Panji tuh lagi mengkritik mereka gitu. Panji kan lagi ngebacain headline berita. Iya, lagi headline ngerangkum headline berita. Karena kan kita gampang kegocek gitu, ada kasus Jule selingkuh gitu. Nah, langsung kayak siapa itu Jule? Kenapa tiba-tiba selingkuh? Terus padahal kan ini kan lebih krusial. Orang tuh mikirnya, Panji tuh lagi mengkritik ini semua, ini sebenarnya enggak. Panji tuh lagi mengkritik kita, the voters. Supaya karena prinsipnya Bang Panji adalah jangan kritik yang di dalam tuh sudah nggak ketolong gitu. Makanya dia punya show judulnya Septic Tank. Septic Tank tuh maksudnya ya kolam politik itu. Jadi yang bisa dikritik yang di luar dulu gitu. Di luar lu berubah dulu gitu. Sampai di situ juga di materinya kayak lu waktu itu milih siapa ya kan? Sempat ditanya kan ke penonton juga kan gitu. Oke deh, kita nggak usah ngomongin presiden. DPRD gitu kan. Itu kan lu pilih karena apa ya? Itu sempat dibahas juga. Maksudnya arahnya berarti memang pure ke situ ya untuk membenahi kita sebagai voters. Sebagai voters sebenarnya arah angle komedi itu untuk warga sipil, bukan untuk orang-orang yang ada di atas gitu. Itu kan cuma berita yang sekarang orang sebel. Panji ngomongin si ini. Lah itu kan udah lama beritanya, sudah ada gitu. Kayak Google juga ketemu, cuman dirangkum diingetin lagi kayak maksudnya mau ngasih tahu lu sebagai voters, lu tahu nggak ada sampai begininya, jadi lebih waspada, lebih peka gitu maksudnya. Oke, nah menurut pribadi sendiri nih, menurut lu ya Ben ya, Mens Rea itu cocok nggak sih sama keresahan lu? Materinya Mas Panji sendiri? Sejujurnya enggak. Deg-degan loh kalau misalnya lu tahu dan lu jadi openernya loh. Sebenarnya cocok nggak cocok sih. Karena gue perspektif gue sama Bang Panji itu bukan dari soal bener nggak bener dan politiknya itu, tapi soal apa yang kita percaya sebagai komedi. Kalau Bang Panji itu pingin ngasih, dan platformnya Bang Panji kan segede itu gitu. Jadi dia memang ngasih edukasi politik, dia ngasih kritik, memang di situ angle-nya yang dia inginkan. Kalau gue komedi, gue tuh pinginnya just being funny aja gitu, just being stupid and funny gitu aja, bukan masalah bener salah. Karena kalau misalnya dibikin politically correct, gue kan capek gitu ke diri sendiri. Apalagi gue tahu gue ini Cina, jadi buat apa gitu? Kita itu harus sebagai Cina harus akrab sama pemerintah. Gue umur 22 baru tahu kalau SIM tuh ada ujiannya gitu. Selama ini kemana aja? SIM mobil, SIM A. SIM A. Gue baru tahu, ternyata nggak bayar doang jadi ya, ternyata ada ujiannya. Jadi kayak gitu-gitu. Serius baru tahu umur 2, kan bikin SIM kan 17 betul. 17 bikin, ya udah ini isi apa bayar beres. Udah 22 ini ada ada ujiannya gini. Ada ujiannya. Oh ya udah. Tapi lolos. Ada yang melikuk-likuk gitu, parkir gitu. Motor lu ngambil nggak, Cek? Motor enggak. Enggak ya? Motor enggak. Soalnya dulu jatuh bawa motor 3 kali. Jadi udah nggak mau lagi bawa motor. Sama nyokap nggak dibolehin lagi gitu. Oke. Nah, ini kan Mens Rea ini dari awal udah tahu akan ditayangkan di Netflix. Gua tahu Panji akan ditayangkan di Netflix. Tahu. Tapi lu lu tahu akan sepecah ini? Enggak. Berarti tidak terprediksi ya bakal sepecah ini ya? Gua enggak. Sebentar, definisi pecah itu apa Bang? Ini pecah banget men. Pecah maksudnya kalau pecah di stand up kan lucu gitu. Oh iya lucu. Iya. Satu Indonesia nonton, tapi pecah. Kehebohan di Indonesia. Heboh, semuanya paket komplit. Dan kalau nggak salah ini sekarang kalau kita lagi podcast ini berarti masuk minggu ketiga Mens Rea di posisi pertama Netflix Indonesia. Gokil. Yang punya lu show-nya nanti dimasukin juga nggak? Stand up special gue. Stand up special gue sejauh ini belum ada tawaran dari Netflix. Nah, jadi ya kan? Netflix bisa pertimbangkan kalau mau masuk, bisa gue ganti judul show gue jadi Mens Rea.
Siapa tahu gitu. Siapa tahu ya kan, kita kan siapa tahu namanya juga usaha gitu kan. Oke. Itu berarti lu nggak terprediksi ya bahwa akan sepecah itu ya? Iya, gua tapi akhirnya lu ngerasain nggak sih? Akhirnya orang jadi semakin banyak tahu ketika ada muka lu di Netflix, Ben. Iya, tahu. Sorry, pertanyaan gimana? Nggak, jadi misalkan kan lu udah dikenal nih. Iya. Nah, cuman gara-gara muka lu ada di Netflix dan acara itu pecah banget gitu kan. Orang-orang semakin banyak tahu yang namanya Ben Danio tuh ini gitu. Akhirnya banyak yang nyapa nggak? Lebih banyak orang yang nyapa nggak? Atau nambah followers gitu? Nambah followers nggak banyak-banyak amat sih. Oke. Karena kan itu kan Netflix ya. Netflix kan subscription kan gimana pun juga tetap subscription itu kan semacam entry barrier-nya gitu. Iya, betul. Nggak seterbuka TV nasional yang lebih mainstream gitu. Tapi kan berita-beritanya kan digoreng di sosial media banyak banget gitu. Dan di TikTok gitu. Ya, itu banyak banget tuh clippers-clippersnya tuh. Iya, gue tuh nungguin gitu kan kayak pas Nungguin lu dikenain kasus kan? itu satu nungguin di klip sebenarnya. Nungguin di klip. Jadi kayak masa Jule masuk lu nggak masuk? Iya gitu. Agak jealous juga pertamanya si Panji kan udah pasti di klip tuh banyak. Yeah. Pas keluar nggak 2 jam gitu klipnya banyak banget. Beler klipnya banyak banget. Kan gue tungguin sampai tahun baru kok nggak ada yang ngeklip gua gini. Emang gua kurang ya. Ada yang ngeklip di TikTok rame gitu. Tapi dikasih back sound drama Cina gitu. Kayak ngapain dikasih back? Itu materinya bagus. Oke. Abis ini banyak nih klipsnya nih. Abis ini banyak yang ini ya. Banyak nih klipsnya abis ini. Gak usah dikasih back sound. Gak usah. Nggak tiba-tiba kepikiran gitu. Tapi gini, ada ini gak sih dengan Mas Panji ya dikasusin kayak sekarang gitu kan. Maksudnya udah ada pemberitaan kasus-kasus, cuman kan kayak Mas Panji santai-santai aja gitu kan. Dari sudut pandang lu sendiri itu gimana? Ketika wah nama Panji diusut inilah, dikasusin inilah, dikasusin itulah gitu. Sudut pandang sebagai apa nih? Ya sudut pandang mungkin sebagai opener atau sebagai temen, sebagai junior gitu. Gua sih ngelihatnya simple ya. Selama Bang Panji masih ngepost video jogging dan bikin kopi, kayaknya beliau baik-baik saja. Nah, lu nggak ngopi ya? Ngopi dikit-dikit. Nah, abis ini kopi yang gua suruh cobain ke Mas Panji waktu pas podcast di sini. Oh gitu. Ya, nambah tuh 3 kali dia. Gokil. Sekarang dia punya kopi sendiri. Gantian Mas Panji, gue tungguin kopinya. Gitu. Jadi lu aman-aman aja nih? Aman-aman aja. Nggak. Baik-baik aja. Gue lebih concern gue sih cuma ngeliat kalau Bang Panji ya baik-baik aja kayaknya ya udah gitu. Dan gini Bang, sebenarnya komedi dan konflik itu memang nggak bisa terpisahkan. Wait, apa? Komedi? Dan konflik. Historinya tuh selalu kayak gitu. Komedi tuh harus ada konflik. Kalau konflik tuh pasti ada komedinya. Pasti ada yang bercandain. Kayak 9/11, komik Amerika mana sih yang nggak bercandain 9/11? Oh, iya. Kayak Iya, tragedi itu iya. pasti nggak akan terpisahkan. Dan gue tuh malah I hope nothing bad happens to Bang Panji, karena gue pingin lihat terobosan barunya apalagi gitu, meskipun dia bilang belum tahu mau ngapain lagi. Tapi dari zaman dulu dari zaman 40 ini kan, sorry gue sedikit dikit ini. Jadi di zaman 40-an tuh ada komik namanya Lenny Bruce. Lenny Bruce tuh nggak pernah tampil di lebih dari 200 audiens gitu. Dia tampilnya selalu di klub-klub kecil 30, 50, 100 orang paling gede. Dia tapi di Variety apa di Forbes dia tuh masuk 25 list stand up comedian paling influential di dunia gitu. Nomor 1 Dave Chappelle. Nah, kenapa dia bisa masuk situ? Karena dia adalah stand up comedian pertama di Amerika yang menggunakan profanity di atas panggung. Zaman itu, tahun itu ngomong profanity, ngomong the F word, the N word, itu masuk penjara, dan dia tuh literally keluar bolak-balik masuk penjara. Dan waktu itu karena stand up gitu, jadi kayak dia stand up kayak sama hakim dikasusin, dia ketawa aja, mobilnya diambil, mobilnya disita, rumahnya disita, ketawa-ketawa. Terus pas buku materinya disita, kertas-kertas materi disita, nah itu baru meninggal overdosis. Tapi that is the history of comedy. Akhirnya sekarang dia disebut the godfather of modern comedy. Itu Lenny Bruce kayak gitu. Dan gue tuh ngeliat emang harus ada barrier yang dijebol gitu. Kalau mau stand up tuh semakin eksis gitu di mana-mana. Karena kan sekarang with
no disrespect buat stand up comedian yang udah punya karir film dan sebagainya. Gua rasa mereka keren, banyak senior gua akui. Tapi kan stand up tuh sekarang orang lihat lah resikonya tuh di sini. This is the risk of doing stand up, kayak keluar anak-anak yang Bang Panji kan kena juga gitu. Tapi if you play a movie, a fun role that everybody loves kan ya udah nggak, nothing happens gitu. Sedangkan ekosistem stand up komedinya di Indonesia itu belum kebentuk. Kalau di New York tuh makanya Bang Panji tuh bilang seminggu tuh tiap hari bisa ada pertunjukan stand up gitu, dan stand up komedian nggak dikenal, ya mereka bisa punya kehidupan juga. Mereka bikin show, jual 30, 50 tiket, $10, dapat $500 satu malam kan lumayan juga kayak gitu. Dan gitu-gitu kalau nggak ada Bang Panji, gue rasa ekosistemnya akan lebih lambat lagi. Gue rasa ini akan mempercepat gitu. Lebih banyak orang jadi stand up comedian. Oke. Ini salah satu yang pernah gue obrolin juga nih sama Mas Panji juga nih. Masalah ekosistemnya yang harus dibentuk. Biar udah ada jalurnya gitu kan. Waktu gue ke US juga, waktu itu kan lagi syuting juga ketemu Mas Panji, dan pas banget dia lagi mau ada stand up. Iya, stand up, open mic gitu sama beberapa orang-orang gitu. Yang klubnya suram gitu. Iya, gelap, merah belakangnya gitu terus kan. Terus komiknya nggak lucu kan. Sejujurnya lebih kayak nggak ngerti ngomongnya bahasa Inggris semua kan gitu. Kayak terus gue bingung, kayak gue ketahunya di bagian mana nih gitu. Cuman pas materi Mas Panji karena Inggrisnya logat ada Indonesianya, nggak terlalu yang American banget, nggak terlalu British banget gitu. Dan bercandaannya masih masuk gitu kan. Gue paham nih ketawanya di sini gitu. Kalau negara lain kan kadang-kadang beda negara beda jokes gitu kan. Oke, nah kalau menurut lu sendiri nih, orang itu marah sama materinya Mas Panji atau memang belum mikir sejauh itu menurut lo? Yang akhirnya berkuar-kuar itu. Jadi gini, gua rasa sih orang bisa marah kalau kehabisan tiket Cerita Cinaku tanggal 8 Februari di ceritacinaku.com. Marah, itu pasti akan marah. Nggak, soalnya gini, karena apa? Karena kursinya terbatas ya. Cuman 422. Iya, tapi cuma jual 400 seat. Oh, dua-dua keluarga? Ada invitation, ada kamera. Oh, ya Allah, kasihan kamera ngabisin satu kursi loh. Iya sih. Iya benar biasanya. Kecuali gitu. Anda mau duduk di atas kamera boleh. Kan kameramennya duduk di situ. Oh iya, di pangku kameramen. Jadi cuma 400, jadi limited seat. Ya. Oke. Itu gimana tuh? Pertanyaannya apa tadi? Sorry, lupa. Nggak, maksudnya apakah memang orang itu marah karena memang materinya Mas Panji, atau memang orang itu belum kesampaian aja ke materi Mas Panji? Kalau menurut lu pribadi gitu? Menurut gua gini, ada namanya selective outrage. Selective outrage. Itu istilah asli, itu judul stand up specialnya Chris Rock juga, habisnya ditampar sama Will Smith. Dia kasih breakdown, semua orang tuh ngalamin yang namanya selective outrage. Pada dasarnya kita nggak bisa melarang orang tersinggung. Gua nggak percaya ada stand up comedian yang bisa bilang lu nggak boleh tersinggung. Enggak, semua orang pasti tersinggung, pasti. Karena ketawa sama tersinggung itu sama, itu efek kaget gitu. Lu nggak nyangka tiba-tiba dia ngomong gini kan jadi ketawa. Lu nggak nyangka tiba-tiba dia ngomong gini jadi tersinggung. Jadi tersinggung dan ketawa itu basically sama persis. Nah, pertanyaannya adalah setelah lu tersinggung, setelah lu marah, action berikutnya apa? Kalau lu sampai ngajukan hukum, lawsuit, lu mau mukul orangnya, lu mau ngajak berantem, lu mau ngelempar sepatu ke atas panggung, itu kan masalahnya gitu. Tapi kalau lu nggak suka ya udah di skip aja. Lu ya nggak suka ya udah diem aja, nggak usah ketawa, kan itu lebih gampang gitu. Gua dulu nonton stand up special Coki Pardede. Judulnya Maaf Saya Bebas. Dia stand up 3.000 orang waktu itu. Nah, gue tuh ingat pas gue duduk di belakang gue tuh ada orang yang belum pernah nonton stand up sama sekali. Dan tier pertamanya itu dia langsung nonton Coki Pardede, kayak lu nggak makan pedes langsung makan level 5 gitu. Nggak makan pedas langsung level 5 jontor tuh maksudnya. Iya, jadi dia kayak di pertama tuh dia duduk belakang gua. Jadi pas di depan jokes-jokesnya Coki, kayak dia bilang apa sih, kok boleh ngomong gitu tuh, nggak boleh tuh kayak gitu. Kayak dia beneran sebel, sesebel itu udah beli tiket dan dia sebel gitu. Tapi pas pertengahan ke belakang ketawa-ketawa aja, happy aja gitu. Jadi kayak lu tersinggung tuh boleh.
Tapi Oke, jangan oke. diterusin. Ya kalau misalnya lu bener-bener gak suka, Iya. mending lu cabut aja gitu, lu skip gitu kan. Skip aja. Tapi ternyata akhirnya dia mengerti tuh jokesnya. Iya. Akhirnya, cuman ya kaget aja level 5 kali ya gitu. Iya, kayak kita kan suka musik, suka musisi yang hebat gitu, suka Iya. musik misalnya Hindia gitu. Ya kan kita nggak suka semua lagunya, ada beberapa yang hits Nina apa segala. Iya. Ya kalau lu nggak suka kan lu nggak usah ekspresiin gue benci banget lagu yang ini. Ya udah tinggal nggak usah denger, lu Iya, denger bilang yang suka aja gitu kan. Gue relate sama Nina karena ini relate karena gue punya anak juga, gue keluar juga. Ya udah, as simple as that kan. That's art. Iya. That's sama art, basically stand up music sama aja sebenarnya. Oke. Ini ada artikel ya? Mana? Oh, sorry. Kenapa yang ini dong? Aduh. Enggak, itu kan lu cuma bacain Yeah. berita doang. Oke. Habib Rizik sebut materi stand up mensrea Panji Pragiwaksono termasuk menistakan agama. Nah, source-nya nggak apa-apa lu sebut aja di situ. Kan bukan dari kita kan cuma baca doang. Source-nya dari Hype Moment. Nah itu ya. Oke, gimana pandangan lo? Habib Rizik Syihab mendesak Panji Pragiwaksono bertobat dan meminta maaf atas materi mensrea yang dinilai menistakan agama serta meminta Netflix menghapus bagian tayangan tersebut. Rizik menegaskan ia mendukung kritik Panji terhadap pemerintah namun keberatan karena materi yang menyinggung pemilihan pemimpin berdasarkan rajin sholat. Oh itu. Gokil. Udah upgrade sekarang nontonnya Netflix. Dulu nontonnya cuplikan di Pulau Seribu. Itu bisa di-cut ya? Not tut. Ya santai aja lah. Oke. Ya udah masukin lagi dong. Ini editor udah standby tuh berarti tuh. Itu gimana tanggapan lo? Kalau menistakan agama itu ya apa ya? Kalau menurut lo gimana? Tulis di kolom komentar bawah. Enggak. Demi Allah gue mau ngomong gitu. Itu udah jadi kodian kayaknya. Gue digituin mulu sama semua orang. tapi ya maksudnya ya ini kan maksudnya pendapat yang masih bebas aja orang iya. Untuk bisa menyampaikan aspirasinya gitu kan. Kalau menurut pendapat beliau begitu ya silahkan dia berpendapat. Iya. begitu, Kan beliau gitu. juga berhak Berhak. untuk bisa memprotes itu kan. Berhak, Gitu. sangat-sangat berhak. Tapi untuk action berikutnya mau ngapain, nah itu kan yang mesti kita Ya. sama kan kayak tersinggung gitu. Iya betul. Ya sebenarnya kan penistaan tuh bukan dan yang sebel sama Panji kan ada juga yang sebel sama banyak kata-kata kotor. Terus lagu intronya Panji juga sangat tidak terduga gitu. Hanya gitu. Jadi gua rasa semua orang berhak tersinggung. Berhak, tapi action berikutnya kan kalau sampai bikin orang Cina di penjara tidak tahu. Gua rasa Panji akan baik-baik saja tapi kan menistakan agama kan borderline itu sebenarnya ada di mana? Apakah dari ucapan atau tindakan? Ya. Menurut gua sih kayak gitu. Ya. Karena kan di counter sama netizen kan kalau ini yang dugaan korupsi kuota haji, korupsi dan lain-lain itu termasuk menistakan nggak? Kan kayak gitu. Ini gue mau dibawa ke tepi jurang ini. Dan gue nggak nyangka materinya masih ke situ, tapi iya lagi. Ya nggak apa-apa, biar agak rame dikit. Itu juga gue kayak, gue cuma bisa ngelus dada kayak, serius nggak sih sampai kuota haji? Oh sampai gue waktu itu ngeliat ada satu konten di TikTok, ya di TikTok, gue lupa tuh, dia suka banget konten-konten kayak dibikin diagram, dia nulis, gue lupa namanya siapa, nanti coba kita cari ya. Bagus tuh kontennya. Kenapa kuota haji itu dikorupsi dan segala macem. Ya. Jadi ada hitungannya kenapa bisa sampai 1 triliun lebih. Wow. Itu tuh sampai ada uang yang mengendap, itu uang menunggu apa segala macem, bla 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 bla. Wah dijelasin panjang sampai ketemu angkanya kayak, wow. Ya nunggunya kan juga lama kan. Dan kan umurnya udah pada nggak muda semua yang Iya, mau ibadah itu kan kayak nelongso aja sih kayak ya Allah gitu. Yang kuotanya dibatasin segini sama dia udah dibagi terus
haji deh makanya kata gue mah. Iya. Felix ya, halo. Kayaknya Anda lebih cocok mungkin. Gue lupa lagi ya. Tapi gini, semenjak Mens Rea ada nggak pandangan lo yang berubah setelah Mens Rea kemarin? Enggak. Sama sekali enggak. Nggak, sama sekali nggak. Enggak. Ya seperti gue bilang tadi, komedi dan konflik tidak akan terelakkan. Kalau ada konflik kayak gini, gue tuh udah kebayang berapa banyak di open mic komunitas, di acara komunitas, orang udah ngecengin Panji gitu. Udah bercandain Panji. Kalau pandangan sih nggak berubah, tapi was-was sedikit. Was-was sedikit. Ya, jadi pas keluar Panji kena pasal penistaan, gue tuh nelpon Beler. Ler, lu ada surat nggak ya Ler gitu? Apa gimana? Jadi gue nanya, Ler, pertamanya gue WhatsApp dulu. Dia bilang, udahlah nggak apa-apa lah, baik-baik aja, hadapi aja gini-gini. Terus besoknya tiba-tiba keluar tuh Beler yang WhatsApp sekarang, Ben, ini kena pasal penistaan agama. Serius loh. Terus gue baca berita, oh beneran. Udah telepon, gue nanya, Ler, lu gimana? Ada backup plan gak? Ada, Ben. Keren, lu udah ngomong sama lawyer? Bukan, Ben. Backup plan gue adalah minta maaf. Backup plan macam apa itu? Ya gak salah sih. Nggak salah. Gak salah. Iya kan? Minta maaf dan I love you gitu. I love you. Ya. Mawa, I love you, Inara gitu. Iya, Apa itu? ya baru di Juli. Ini belum yang kesini, ini lagi baru. Nanti kita bahas ya. Kita mau ngebahas tentang perjalanan stand up seorang Ben Daniel. Lu dari Suca dulu ya? Iya. 2015, karena kan lu masuk komunitas di 2014. Ya. Terus lu Suci ikut lagi di 2021. Nah, ceritain dong gimana struggle-nya menjadi seorang komika. Jadi kayak gue tuh nggak tahu kan industri. Lu udah lama kan di entertainment, Bang? Enggak, berapa lama ya? 2000, nggak jauh beda lah. 2000, Anda merendah. 2012. Siapa sih yang belum dengar Fadi Iskandar? Stand up. bukan. 2012 gua. Enggak, gue tuh orang yang adaptasinya jelek banget. Gue tuh susah, gue tuh slow learner. Gue di tempat baru tuh sangat susah adaptasi. Jadi pas di Suca 2015, itu biasa gue tutup-tutupin. Gue gak cerita ke orang karena di Suca gue keluar pertama pas lagi lomba itu. Oke. Dan masih hijau banget, materi gue cuma 5 menit itu. Dan itu gue bawain, dan saking groginya cuma bawa 4 menit. Jadi di close mic langsung berhenti situ. Cuman kayak Sorry, gue lupa ada aturan waktu kan ya? aturan waktu. Aturan waktu berapa? 5 menit. 5 menit. Gue stand upnya 4 menit. Nggak boleh? Nggak boleh. Harus pas ya? Harus apa sih istilahnya time ininya 15 detik. Jadi lu boleh selesai under 15 detik. Plus minus 15 detik ya, oke. Dikasih jeda segitu. Oh berarti 4 menit lu masih ada, lu under 60 detik. Iya. Iya, jadi langsung di close mic situ. Oh jadi nggak banyak orang yang tahu lu ikut Suca di 2015 tuh? Iya. Orangnya taunya di 2021. Dan Suca itu Suca 1 tuh munculnya 2015. Iya. Jadi pas gue keluar close mic itu pertama kalinya gue ngerasain hujatan online. Apa lu so asik so ini? Oh iya, itu 2015 awal-awal Instagram mulai hype tuh. Mulai hype. 2015 gue Waktu itu ingat. orang lagi transisi tuh dari Twitter ke Instagram. Kenapa? Facebook masih ada waktu itu ya? Facebook masih ada sampai sekarang. Oh masih ada ya? Iya, tapi orang jual beli burung gitu. Oh iya. Apa jual beli batu? Iya. Ya kan untuk iya Marketplace, itu. iya. Gue Facebook waktu itu. Oh sama waktu itu zamannya Pet. Gue inget banget. Karena gue udah gak main Facebook, gue main Pet. PATH. Iya PATH ya itu. Yang temennya cuma 150 doang. Kalau misalnya ada temen mau masuk 100 dikeluarin. Itu yang membuat circle jadi berantakan gitu. Iya. Gitu. Nah, struggle-nya gimana perjalanan lu sebagai seorang komika? Jadi dari sebenarnya kan at the end of the day saat lu menjadi stand up comedian, lu tuh sebenarnya targetnya apa gitu? Apakah lu mau main film, lu hidup dari stand up, atau lu mau senang-senang aja sampingan? Nah dari 2015 sampai 2024, gue tuh sampai 2025 malah, gue tuh stand up selalu mengklaim bahwa oh ini gue sampingan aja, gue kerja aja, side ini aja, kayak oh beresiko lah apa segala ya. Tapi akhirnya kalau gue cuman side sampingan doang, ngapain gue ambil
Suci 2021 pas zaman Covid lagi apa yang Suci pandemi itu nggak ada penontonnya. Karena waktu itu bukan adu lucu, adu sehat. Iya lagi. Iya. Itu ngapain gua ambil Suci, ngapain gua ambil job di Edinburgh Fringe Festival itu, ngapain gua ini lagi. Dan akhirnya gue tuh melawan diri sendiri gitu, melawan bahwa gue tuh mau kok dari sini, gue tuh seneng kok di sini, gue seneng nulis, gue seneng perform, gue seneng ngebom, gue seneng bikin orang ketawa. Jadi dan apa namanya, gue dapat kebebasan waktunya untuk milih kerjaan gue, jadinya lebih banyak waktu buat istri gue dan anak gue baru lahir bulan lalu. Congratulations. Terima kasih. Jadi gue tuh denial di situ. Sedangkan anak-anak lain itu mereka dalam kondisi lapar, mereka baru ngerantau gitu dari daerah terus ke Jakarta. Terus stand up pingin punya kehidupan yang lebih layak, jadi lebih goal, lebih precise gitu goalnya. Ada ininya ya. Iya. Jadi lu dari awal nggak memang fokus. Dari awal nggak fokus. Oke, tapi gini, gue penasaran. Lu ada kesukaan membuat orang lain ketawa, lu suka bikin materinya, terus lu suka performnya gitu. Nah, tapi apa yang ngebuat lu akhirnya pengen coba di stand up comedy ini? Dari ini gara-gara DVD bajakan, Bang. Jadi nonton dulu tuh gue tanya Chris Rock itu di video bajakan yang di mana? Ambasador? Bukan. Oh ya banyak sih. Ini dulu gue tanya Chris Rock tuh aktor. Iya. Gue suka nonton film-filmnya, terus gue beli satu DVD-nya tuh 10.000 tuh. Pas gue play, kok dia ngomong sendiri pakai mikrofon dan lucu gitu. Waktu itu dia ngomongin Obama katanya. Obama itu nama paling black katanya, kayak Makimba Watumbu tuh, kayak Obama itu is a black man with a spear, kayak gitu materinya, kayak gue nggak tahu itu namanya stand up comedy, jadi gue senang. Awalnya belum tahu. Nggak tahu. Oke. Dan kayak gitu. Terus nggak lama kok ada lagi begini, Russell Peters. Russell Peters tuh viralnya gara-gara dia jual DVD dibajak sama orang, dimasukin ke YouTube 2009 pas YouTube baru masuk, jadi viral. Jadi kayak dia bisa bercandaan orang Cina tuh begini, orang India tuh begini, orang India tuh nampol anaknya. Katanya kalau lu nggak nampol anak artinya lu nggak sayang sama anak. Itu kayak orang pada ketawa gitu kan, itu bercandaan yang kasar banget. Waktu itu kita nggak siap, kita kan taunya jokes kodian gitu. Jokes kodian. Ternyata ada orang bisa kayak gitu dan lucu. Oh ini stand up namanya. Jadi gue nonton terus di stand up Indo ada stand up Indo 2011, Radit stand up, Panji stand up, terus gue nontonin, terus kayak ada Suci pertama 2011, ada Suci 2, 3, nonton akhirnya beranikan diri mulai open mic, nah baru gue mulai. Nih open mic berarti di komunitas dulu, ikut komunitas. Di komunitas, iya. Di Tangerang. Komunitas Tangerang dulu. Habis itu pindah ke Jakpus gue. Itu cerita dong, gue penasaran kan. Ikut tentang komunitas nih. Drama anak komunitas. Enggak, data komunitas gitu kan. Kan gua nih bayangan gua nggak tahu nih, gua nggak ikutan nih. Tok. Guys, mau daftar dong. Ikut komunitas atau gimana ngomongnya tuh? Ya bilang aja mau open mic gitu. Langsung? Iya. Pendaftaran, data. Gak ada entry barrier-nya, Bang. Masuk aja, datang aja. Yang penting lu jangan so asik aja, itu aja saran gua. Yang penting datang, boleh ini nggak, boleh open mic nggak, pasti dikasih. Semua komunitas. Masih inget gak materi pertama kali lu? Masih. Apa sih waktu materinya gini, kalian tahu, kenalin nama gue Ben, kalian tahu tembok Cina? Tahu ya, ini Cina, ini tembok ya. Itu materi. Masih lucu. Masih. Terus bakal relate. Itu nggak jelas tuh, cuman kayak tembok. Sorry, kalau misalnya di pas lagi di komunitas kan lu mau open mic, waktunya berapa? 5, 3? Kalau lu kuat 5 menit sih ya silahkan. Tapi biasanya orang 3 menit mentalnya udah kena sih. Udah diliatin gitu, terus mulai keringat, panik, ini kenapa gak ada yang ketawa. Saya sudah melucu. Habis itu ya udah tahu diri aja lah, langsung turun gitu. Belum selesai ya? Iya. Cuman lu sukses gak waktu pertama kali pengen ikut? Setahun ngebom gue, Bang. Setahun gak lucu terus setiap kali open mic. Oh, ngebom tuh? Ngebom artinya gak lucu. Oh, gue pikir Kalau pecah itu baru lucu. Pecah lucu, oke. Gue yang tadi pecah, Panji maksudnya gimana? Pecah itu lucu kan, bener kan? Pecah itu lucu. Oh, gitu.
Nah, waktu pas ikut, kenapa lu ngapain ngebahas si Suca-nya 2015? Karena lu langsung keluar. Iya, karena gue ngerasa kayak ini memalukan, gue keluar pertama, gue ini. Tapi akhirnya gue ngeliat industri entertainment as a whole bahwa ya udahlah emang begini apa adanya. Ntar juga orang lupa dan orang juga beneran udah lupa gitu. Oke. Kalau misalnya pengalaman nggak enak selama jadi komika di industri ada nggak? Sering. Salah satunya Suci itu gue keluar. Suca itu gue keluar. Suca. Terus ngebom di acara korporat itu sering tuh. Hah? Ngebom, nggak lucu. Nggak lucu di acara korporat? Iya. Jadi kayak kalau misalnya itu gimana ya rasanya ya? Kalau keringetnya kayak gimana sih itu deg-degannya kan maksudnya? Stres tuh udah dibayar, udah ini. Itu berapa menit kalau misalnya acara-acara korporat gitu? Biasanya 10-15 menit. 10-15 menit. Betul. Jadi kayak kalau ngebom misalnya selesai acara gitu kan, kalau lagi lucu gitu, pecah nih korporat pede nih, tatang betenteng, halo, kenalan. Tapi kalau ngebom selesai acara, Bang Ben mau makan? Enggak, udah makan, makasih, langsung cabut. Kayak gitu. Itu karena juga masih mas, karena katanya sering ditandumin sama jam makan siang. Ya, sering. Tapi itu sebenarnya enggak, tapi itu dulu pas awal-awal. Sekarang tuh orang tuh sudah semakin orang yang ngundang tuh makin ngerti stand up tuh ternyata nggak bisa sembarangan dilempar gitu aja gitu. Oke. Semakin teredukasi stand up tuh kelihatannya gampang nih, iya timingnya cuma orang megang mikrofon satu nih di atas panggung, nggak kayak musik mesti nyetel gitar apa segalanya. Iya. Ternyata stand up tuh perlu vibes, suasananya harus tertutup, orang mesti pay attention, kayak ngeliatin sulap gitu. Kalau tahu-tahu tiba-tiba kelincinya nongol gitu kan orang nggak ngerti gitu, harus ngikutin dari awal. Betul, sebutannya setup gitu supaya ada punchline-nya gitu. Jadi kita mesti bikin suasananya, terus nanti ditanya lagi seating arrangement-nya kayak gimana, apakah bisa orang tuh duduknya menghadap ke panggung, misalnya itu apa panggung sebelah situ, ini pasti sofanya gini, ada kursinya diarahin ke sini kayak gitu. Dan dengar-dengar di sini mau bikin acara stand up juga kan, masa nggak bikin sih, ini studio sebagus ini. Nggak ada yang bisa saya kodian dong semua taunya. Kita penikmat stand up komedian. Ajak anak stand up Bang, pasti mau mereka. Nyari exposure semua soalnya. Boleh juga. boleh. Ajak aja nggak apa-apa. Oke. Set up set baru nanti. Kayak somasi gitu ya. Iya kayak somasi gitu. Ya. Abang ya nonton aja. Ya gue kan emang gue suka banget nonton. Kalau versus sih. Iya pasti sih, pasti di roasting. Kurang ajar anak-anak. Ya boleh lah, di roasting boleh lah. Dicari lah berita gue boleh lah. Asik. Oke, kalau misalnya pengalaman yang gak enak lain? Pengalaman gak enak lain apa ya? Sering ngebom. Terus gue tuh pernah ditampol pas lagi pas lagi tour. Real. Dipukul. Sama? Iya. Sama ada roadman dari salah satu punggawa komedi Indonesia. Nanti akan jadi tuh pertamanya tuh gue pikir tuh cerita aib banget, tapi setelah dipikir-pikir sebenarnya tuh nggak ini banget karena banyak yang speak up yang sebel juga gitu sama quote unquote punggawa komedi ini, dan akan diceritakan selengkapnya di ceritacinaku.com tanggal 8 Februari 2026. Maklum Bang, naluri Cina memang harus. Iya. Nggak apa-apa, nenek gue juga Cina sebenarnya. Oh gitu, Gokil. Oh ini penasaran ya, berarti harus nonton di sana gitu ya. Diceritain gitu. Oke, lu juga kalau nggak salah pernah tadi sudah lu sebut sih sebenarnya. Lu sempet ikut apa di Edinburgh ya? Edinburgh, iya. Itu apa? Kontes. Jadi Fringe Festival. Fringe adalah festival seni terbesar di dunia. Jadi dia sudah ada dari zaman Perang Dunia Kedua, dan itu berarti sudah mau 90 tahun dari zaman Perang Dunia Kedua di Eropa situ. Nah, Edinburgh itu sebenarnya kota yang terkenal karena scene-nya bagus, scenery-nya bagus, pemandangannya bagus, dan Harry Potter kan lahirnya di sana. Nah, Edinburgh itu festival seni, jadi ada seniman-seniman gede British gitu kayak Ricky Gervais, Jimmy Carr, Mr. Bean, Rowan Atkinson, itu semua berangkatnya dari situ. Mereka pertama mulai dari Edinburgh, tampil di panggung gitu, lalu caranya mereka nyari penonton, jadi orang lalu lalang festival bagi-bagiin flyer gitu, datang ke show gue kayak gitu.
Lu show di sana. Show di sana. Lu bagian flyer juga. Iya. Sama Mo Sidik Berapa hari 30 itu? hari. Selama 30 hari. Enggak sampai 30, 23 hari. 23 hari tapi setiap hari stand up. Materinya? Itu aja, tapi dimodifikasi dikit lah. Kadang kan kita bosen sama materi sendiri. Ini lagi. Tapi kan perjuangannya kayak kita mesti bagi-bagiin flyer gitu biar orang datang karena kan udah sewa juga ininya. Mahal gak sih ruangannya. nyewa ruangannya? Mahal. Iya, Edinburgh. Iya. Cuman waktu itu memang lagi tes pasar gitu. Apakah Indonesia tuh bisa works di sana? Apakah kalau dibikin, tadinya mau dibikin Jack Fringe. Jadi kita ke sana tahun 2023, tadi 2024 mau dibikin Jack Fringe. Cuman waktu itu katanya risikonya adalah kayaknya ntar terlalu banyak nih kepentingan politik. 2024 kan tahun politik. Ya. Jadi akhirnya ya udah sayangnya nggak bisa jalan. Padahal 2023 itu kita semangat banget ngerjainnya Edinburgh Fringe itu lalu udah survei juga dan waktu itu ada perwakilan dari Edinburgh-nya juga datang. Mereka cerita kalau di Edinburgh setiap kali ada festival itu ada perputaran roda ekonomi sekitar $600 juta dari penjualan tiket, makanan dan lain-lain gitu. Oh, karena ada stall-stallnya juga gitu ya. Jadi kayak itu benar-benar tourist attraction banget. Dan itu kan cuma perlu stand up aja gitu. Dia mau dibikin Jakarta sama Bali. Tapi ya udah karena 2024 takutnya tahun politik ya udah. Banyak kepentingan gitu. Space yang lu sewa berapa kali berapa tuh? Wah, kecil Bang, itu dalam kampus. Jadi kayak kalau di situ tuh orang punya space, punya kafe, punya kampus, punya apa, itu disewa-sewain. Oh. Jadi kecil banget, kira-kira kapasitas 80. 80 oke dong. 80 oke, tapi dia mepet-mepet banget, bukan bangku begini, bangku yang Iya, yang bangku kondangan yang mepet. yang mepet-mepet gitu ya. Kayak bangku kereta murah gitu yang yang jadi satu bareng. iya kayak sarden gitu nontonnya. Jual nonton nggak kita Nah, kasih ke kan sana. lu nyewa selama 1 bulan lah 23 Iya. hari itu. Nah, ketika lu bagi-bagi ini kan lu jual tiket dong. Iya. Nutup gak? Enggak. Rugi dong lu? Waktu itu ada sponsor kita third party gitu. Oke. Waktu itu kita ngajuin surat juga ke kedutaan. Ke kedutaan sama Kemenparekraf kalau nggak salah. Parekraf ya. Dan mereka ngasih surat gitu, ngasih surat rekomendasi supaya visa kita dipercepat gitu. Iya. Mereka memang talent dan ini. Habis itu kita minta dana, tidak dikasih, cuma dikasih surat. Ya udah mesti cari third party sponsor. Oh, akhirnya third party dapet ya. Iya, untungnya. akhirnya tetap jalan ke sana. Wah, gokil itu. Dan di sana itu boncos Bang, gue sampai buka just tip. Sumpah boncos. Semua sana. mahal. Iya mahal semuanya, sampai buka just tip. Dan berkat just tip, gue bukan, lu nonton bola gak Bang? Nonton. Siapa klub favorit? Apa klub favorit? Inggris, Spanyol atau Inggris. Liverpool? Liverpool. Di sini gua tahu, berarti lu kaya Bang. Di sini gua tahu fans Liverpool lebih kaya daripada fans MU. Kenapa? Jadi waktu gua buka just tip di sana di Liverpool, itu gua tuh kaget bahwa jersey Liverpool di sana itu yang paling murah itu 100 pound. Oh iya. Ada yang paling kecil 25 pound sterling. Gue pengen beli sendiri gitu buat ponakan gue kan masih kecil. Gue tanya, oh ini buat cewek apa cowok? Terus kata staffnya, oh ini buat anjing pudel. Buat anjing pudel 25. Kok bisa? Iya sekecil. Gue pikir untuk bayi, lu pikir Iya, untuk gue bayi untuk ya? anak kecil, iya. Oleh-oleh lah gitu. Buka just tip gue di sana, dan waktu gue buka just tip di sana. Oh lu karena buka just tip. Buka just Karena tip. gue nggak tahu waktu pas gue ke Liverpool Di Anfield. di Anfield. Iya. Terus gue ngeliat toko, wah souvenir Liverpool. Kayak, Iya. beli. Gue nggak tahu, gue nggak bandingin sama MU, gue nggak bandingin sama yang lain. Ya walaupun gue main juga ke MU, ke Old Trafford kayak gitu, tapi gue nggak ngeh gitu. Kan ada satu jokes gue di Mensrea tuh, gue bilang, gue pernah ke comedy club terbesar di Inggris namanya Old Trafford. Nah, itu kan, Oh iya. itu kan kayak ongoing jokes and Iya. gitu dibecandain gitu. Iya. Kalau gue bilang Anfield Stadium, Wembley Stadium kan nggak akan dramatis pecah. efeknya. Iya. Tapi Iya. kayak Old Trafford tuh orang langsung gitu. Itu langsung, itu gue Iya, juga kena sih. ceng-cengan gitu. Ya, karena itu biasa jadi bahan ceng-cengan kan gitu. Dan- Sorry Ibnu Jamil. Dan gue ada cerita fullnya di situ Bang, nanti di stand up spesial cerita Cinaku tanggal 8 Februari 2006 di ceritacinaku.com. Iya, konsisten udah itu. udah ada ininya, timernya di sini. Oh sama ini, template-nya. Kayak text running gitu kan. Iya. Oke, Ben, ada nggak sih momen Ya. di mana Ada momennya. Iya, Oh, itu. belum. Di mana lu ngerasa di karir lu nih, sepanjang Ya. karir lu pengen berhenti dari karir lu. Oh, sering Bang. Sering banget. Jadi lu dari 2014 sampai sekarang udah
11 26 nih berarti tahun ke-12. 12. Iya. Berarti lu pernah ada di titik lu pengen berhenti? Sering. Sering. Karena kan kadang kita gini, kita ini sebagai stand up comedian tuh gue nggak tahu ya apakah ini masalahnya stand up comedian, kayak kita menghibur nih 100 orang nih, materi pecah gitu 100 orang. Terus ada 3 orang yang nggak ketawa gitu di pojokan. Kadang 3 orang ini akan jadi energi negatif gitu buat kita, kayak lu kenapa sih nggak suka sama gue gitu. Dan kita akhirnya energinya kalau nggak pay attention bisa shifting ke sana. Padahal kan fokus ke yang pecah aja gitu. Iya. Nah di stand up tuh juga kayak gitu. Pas sudah masuk, sudah dapat exposure yang cukup oke gitu. Misalnya TV, di Kompas TV gitu. Sudah oke, terus ada banyak yang nggak suka, akhirnya jadi kena mental, jadi down gitu. Terus ada junior yang baru setahun 2 tahun stand up, Tiba-tiba udah lucu, udah dapat film, dapat apa, udah lebih lucu. Sedangkan gue udah punya prestasi nih, gue pernah masuk Suci, gue udah 7 besar, terus gue open mic 5 kali kok masih ngebom, kok nggak lucu lagi, ini gue udah kehilangan ini. Itu sering banget kayak gitu. Tapi pada akhirnya mesti ngerubah mindset bahwa open mic, latihan stand up itu sebenarnya bukan untuk kita pingin ngebom, bukan kita pingin gak lucu, tapi kita ngumpulin data. Jadi datanya oke, kalau orang ini jeda harus di sini harus jeda, di sini nggak lucu, di sini harus di-cut, di sini harus tambahin. Jadi open mic itu perspektifnya ngelihat sebagai ngumpulin data. Jadi kita logis gitu. Makanya lebih banyak stand up comedian cowok daripada stand up comedian cewek. Iya. Kalau dibanding lucu sama lucu sebenarnya sama-sama lucu. Cuman cewek itu lebih di take it personal gitu, lebih dipikirin. Tapi kalau cowok tuh mentalnya lebih ke sales gitu. Kayak oke, ini enggak next, ini enggak next. Ini oke, ini simpan gitu. Jadi kayak gitu jokesnya. Oke. Lucu mah sama-sama lucu aja. Iya. Oh, sampai segitunya ya. Gue jadi kepikiran. Kalau jadi seorang stand up comedian itu pengaruh nggak ya sama bintang? Hah? Bintang apa? Iya, zodiak. Hah? Atau misalnya, atau kayak misalnya gini, berarti lu sebagai orang yang mungkin punya sensitivitas lebih tinggi, kayak misalnya tadi lu dari 100 orang ada 3 orang, lu akhirnya absorb energi itu yang kok nggak ketawa, akhirnya lu kepikiran kan, akhirnya lu bikin down itu. Kan ada bintang yang kayak gitu. Ada. Apa itu? Cancer? Iya, Cancer. Gue Cancer. Iya, sama kayak Jokowi. Jokowi kan juga Cancer. Iya kan? Gak salah dong. Betul bintangnya Cancer. Iya. Nindi juga Cancer. Ya kan? Oke, next kita nggak usah ngomongin bintang. Gue kaget. Nggak, tapi gue sempat kepikiran sih kayak, berarti itu lu kena banget ya. Iya. Padahal cuma 3 orang dan 97 orangnya udah pada ketawa loh. Iya, kita sering kayak gitu, sering banget kayak ada beberapa hate comment yang nggak suka gitu. Apalagi Yang ngebangkitinnya lagi lu untuk kayak bisa move on dari itu apa? karena banyak yang dukung juga, banyak yang ngerasa bahwa ini bukan sekedar ketawa gitu. Kalau misalnya lucu gitu, kita ngelihat kucing nabok gelas plak gitu, pecah kan lucu gitu, tapi ya udah that's it, selesai gitu. Tapi kalau kita bisa bikin lucu yang ada impact, gue relate nih karena gue dulu juga digituin, gue relate nih karena gue juga ngalamin hal yang sama. Itu kan jadi kayak kita membentuk sebuah koneksi gitu bang. Jadi kayak bener nih kayak gini. Materi gue itu kan cukup rasis ya sama orang Jawa. Terus ada podcast yang gua tonton tuh lucu banget, dia ngomong kayak gini. Siapa Ben tuh kurang ajar dia sama orang Jawa, rasis dia. Masa dia bilang orang Jawa pembantu katanya. Siapa bilang orang Jawa ada kuli, tukang bakso katanya. Terus kayak ada yang komen juga bilang, gue relate kok, saya bener kok, saya sama suami, saya pingin punya anak, suami saya bilang nanti aja, ntar aja, tapi saya udah pingin gitu. Akhirnya saya punya anak 2 dan anak saya dua-duanya nggak akrab sama bapaknya, aku jadi curhat. Karena relate sama Karena materi lu. relatability-nya itu ternyata jadi kayak kita saling berbagi cerita gitu, jadi kayak bisa connect-nya itu yang bikin gua rasa jadi buat gua magical gitu loh. Yang buat lu jadi terus ada terus energinya untuk bikin materi-materi jadi lebih tajam lagi. Akhirnya jadi fokus ke orang yang salah. Gue tuh pernah bikin show yang cuma laku 20 tiket bang. Cuma laku kapasitas 50, cuma laku 20. Tapi sempat kepikiran, ini kenapa gua nggak laku, orang nggak suka sama gua gitu. Tapi kan salah pikirnya kayak gitu. Harusnya mikirnya ini ada 20 orang yang datang buat gua gini, udah beli tiket buat gua akan fokus menghibur kesini aja gitu. Yang nggak datang, nggak beli tiket, ya udah biarin aja gitu.
Jadi salah fokusnya gitu aja karena kan energi akhirnya, negatif tuh lebih cepat masuk gitu ke kita dibandingin yang positif ya gitu. Tapi kenapa sih materi lu sendiri itu selalu dikaitin sama Cina? Oh jadi gini, Ini dari dulu lu ambil materi ini. karena gue nggak punya identitas Cina bang sebenarnya. Gue tuh pernah ditanya sama teman gue stand up Gak juga. punya identitas. Betul, gue tuh pernah ditanya sama Bari dan Erwin. Mereka punya podcast namanya Pacinko, pasukan Cina kocak. Oh Bari motor. Bari motor. Anak motor. Iya. Kesini juga waktu itu. Mereka nanya apa yang paling Cina dari lu Ben? Gue nggak bisa jawab karena keluarga gue nggak Imlek. Gua nggak tahu gue punya nama Cina apa Wah enggak. lu Cina murtad dong lu. Cina murtad gue bang. Cina bohongan gue ini. Gue tuh tanya apa yang paling Cina dari gue? Ya udah gue coba. Nih ini doang yang Cina udah. Nggak ada lagi yang lain. Jadi kayak nggak ada identitas yang Cina-Cina gimana. SD sekolah swasta. Gue nggak merasa ada identitas di situ karena gue Cina semua. Dan waktu itu kita rasisnya sama orang pribumi. Pas SMP SMA gue masuk sekolah negeri gue yang dirasisin. Ini karma. Oke. Jadi kayak akhirnya itu gue ngeliat itu sebagai sesuatu yang menarik aja buat dibahas. Oke. Nah sebagai komika nih, Ya. lu kan keturunan Cina. Ya. Ada pengalaman yang ngebakar semangat lu gak sih untuk bikin materi? Ini karena kecinaan lu nih misalnya. Ngebakar semangat buat bikin materi. Ya. Justru karena nggak Cina banget bang. Oh dari situ karena gak Cina banget Iya, makanya. keresahannya adalah gue tuh nggak Cina-Cina amat gitu. Jadi misalnya gue bilang ke nyokap gue gitu, gue pernah nanya dulu kenapa kita nggak Imlekan, karena kan ngerasa tertinggal gitu. Teman-teman gue di Imlek besoknya pada pamer angpau, oh, gue dapat segini nih, gue nggak dapat gitu. Gue nanya Alasan nyokap apa? kenapa kita nggak Imlekan mah, dan nyokap bilang ya kamu bersyukur udah dikasih makan. Kayak ya lu piara burung juga dikasih makan kan, kenapa ini Imlek bro, beda konteksnya. Kata nyokap gue se-Cina itu sampai nggak mau ngasih angpau buat anaknya sendiri. Jadi ngerasa identitasnya kayak gitu. Oh tapi sekarang udah nggak gitu lagi. Akhirnya lu ngerayain Imlek. Udah ngerayain Imlek. Tapi bukan lu yang dikasih angpau, lu yang ngasih angpau. Gue yang ngasih angpau. Nggak masalah, biar gue dan istri Jawa gue, dan harus spesifik dong. Iya dong. Dan anak gue juga ngerasain. Nah anak lu Imlek. Jawa apa Cina nih? Untungnya Cina. tetap sipit. Oke. Tapi nggak tahu gedenya ntar kalau dia tahu kalimat pertamanya enggak, kan kita nggak tahu. Iya benar. Apa momen yang ini nih harus gue bisa jadiin materi? Jadi gini, kalau momen yang bisa dijadiin materi itu menurut gua akan membatasi ruang kreativitas stand up comedian. Pas awal-awal kita mikir, oh ini ada kejadian lucu nih, kita jadiin materi. Menurut gua stand up comedian mikirnya nggak boleh kayak gitu. Stand up comedian harus mikir ada sesuatu gimana kalau kita goreng jadi materi, gimana kalau kita crafting jadi materi gitu. Kayak gua pernah disuruh stand up di pupuk, disuruh bikin materi stand up tentang pupuk. Di perusahaan pupuk ya berarti ya? Iya. Sekarang ini pupuk loh. Siapa sebutin satu stand up comedian pelawak yang punya materi soal pupuk. Soal pupuk. Bikinnya gimana? Bikinnya gimana? Dan bisa. Jadi dulu gue dapat job. Ini bikin materi stand up dengan materi pupuk ya, bukan bikin pupuk ya? Iya, bikin materi tentang pupuk. Gimana lucunya itu? Jadi gini, lo ingat pas zaman COVID kita masuk itu harus pakai peduli lindungi itu. Oh iya. Masuk mall mesti di scan. Iya betul. Itu untuk ngecek bahwa lu tuh COVID apa enggak. Gitu. Sehat apa enggak. Nah, argumen gue, jadi waktu itu gue jadiin materinya adalah menurut gue itu buang-buang waktu, karena kalau kita karena dia bisa pakai HP temennya, dia bisa lolos cek satpam, dia sogok satpamnya 10.000, udahlah pak, nggak apa-apa saya masuk. Dia bisa kayak gitu. Jadi solusinya adalah kita cukup taruh pupuk di pintu mall. Kalau misalnya pas dia masuk pintu mall dia nggak cium bau pupuknya, berarti fix dia COVID. Akhirnya bisa kan? Iya lagi. Gue dari tadi mikir, ini materi pupuknya mana? Oh iya benar. Jadi menurut gue kalau momen yang jadi materi, semuanya bisa jadi materi. Semua bisa. Jadi jangan mikir, oh ada kejadian lucu nih. Ini ada si pejabat blunder nih ngomong gini nih. Ya kalau pejabat blunder ngomong, kan semua konten kreator akan ngomongin hal yang sama gitu. Mereka kan ngeklip terus ngasih komentar gitu. Tapi kalau stand up comedian lu harus mikir, oh ini gak ada yang salah sama orang ini.
gimana kalau kita bikin ada yang salah? Harus iseng kayak gitu bang. Oke. Nah kalau misalnya cerita Cinaku ini lahirnya tuh asalnya dari mana nih? Oke, jadi pertama itu ada sedikit plesetan dari show-nya Radit, cerita cintaku. Oh, plesetan dari Radit Iya. ya. Dan waktu itu kita ketemu di Kompas. Dan gua ketakutan ketemu Radit, kayak waduh ini kan show-nya dia gitu. Dia tahu nggak ya? Dia kan nggak follow gue juga gitu. Ya udah kayak nyaman lah. Gue ketemu, halo Bang Radit, dan Radit dengan santainya, gimana Ben cerita Cinaku? Aduh maaf. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, dianya santai ternyata. Baik banget. Bang Radit terbaik gitu. Support ya berarti ya. Support. Cerita Cinaku tuh sebenarnya Persek tuh titlenya gue sebagai orang Cina. Jadi di posternya itu gue udah kasih clue materinya seperti apa. Jadi posternya tuh gue dengan outfit ngajar, gue backgroundnya guru bahasa Inggris. Itu jadi ada cerita sebagai seorang guru, gue pakai belangkon tapi pakainya salah itu ada cerita orang Jawa, istri gua, lalu ada cerita ada cerita karir gua sebagai stand up comedian, dan tadi apa aja sebagai guru Jawa stand up comedian, dan gua sebagai orang Cina. Jadi itu akan ada 4 cerita di situ. 4 cerita plus 1 cerita Mensrea. Oh ya tadi. Behind the scenes Mensrea. Behind the scene Mensrea akan ada di special show-nya nanti. Tadinya gue siapin mungkin cuma 5 atau 7 menit untuk cerita behind the scene Mensrea. Cuman buat intermezzo aja lah. Kayak gue senang banyak yang beli tiket karena udah nonton dari Netflix. Tapi karena kasus ini sepertinya jadi 15 menit. Oke. Gitu. Openernya udah ada? Udah ada. Openernya teman lama gue, Sylvester Aldes. Ada MC-nya McDani sama satu lagi openernya Coki Pardede. Coki Pardede. Oke, udah dipanasin duluan ya. Betul. Harus. Jadi pas masuk ke lo udah anget semua tuh penonton tuh. Sudah dong. Oke. Terbakar neraka kan Coki Pardede. Iya. Ahli neraka. Tapi berarti ini show tunggal pertama? Gue tuh sebenarnya udah bikin beberapa show tunggal bang, tapi nggak pernah gue dokumentasikan, gue set konsepnya dengan proper. Jadi yang baru proper ini. Ini. Gue anggap ini sebagai riset, jadi gue anggap ini yang pertama. Yang pertama. Oke, kenapa sekarang? Ibaratnya, akhirnya lu mau seriusin bahwa ini akan jadi special show gue gitu. Walaupun tadi kan lu sempat bilang udah sempat buat beberapa kali, tapi kayaknya nggak terkonsep atau apa gitu. Karena akhirnya gue belajar banyak dari Panji bahwa sebuah show tuh harus benar-benar dikonsep gitu. Misalnya orang tuh sekarang cuma ngeliat pada rebahan di kasur nonton Mensrea gitu. Oh Panji ngomongnya gini. Tapi orang tuh nggak lihat di belakang panggung gimana perjuangannya Panji. Dia bikin konten Skakmat judulnya di YouTube. Itu dia 1 tahun kontennya interview sama politisi, sama pejabat. Dan lu tahu kan susahnya booking pejabat gitu. Banget. Jadi promosinya 1 tahun. Lalu pas sampai hari H juga Panji tuh nggak berdiam diri, nggak tiduran di backstage. Dia tuh masih ada cek sound 1 jam siangnya. Dia nyapa yang beli tiket diamond gitu kayak. Jadi benar-benar dia menunjukkan kepeduliannya sama penontonnya. Makanya penontonnya itu growing terus gitu. Dan itu yang sedang gue pelajari, cara promosinya, cara interaksi dengan penikmat seninya gitu. Jadi kayak gue rasa kalau cuma dipelajari doang nggak dipraktekkan, dan gue 12 tahun takut bang praktek dan proper. Dari dulu cuma gue mau bikin show nih, gue lempar poster, gue bikin show nih lempar poster gitu. Materinya tentang apa? Materi tentang ini, cuma kumpulan materi aja dirangkum jadi satu, tapi nggak terkonsep dengan proper. Kalau ini benar-benar gue konsep dengan proper. Let's go, 8 Februari ya. 8 Februari, 8 tuh angka hoki buat orang Cina. Bang. Yoi, unlimited. Iya, dan sebenarnya tanggal lain juga udah full book sih. tapi bagus dapat tanggalnya. Bagus gitu. Yeah. Lu pengen orang dapat apa sih dari show lu, Ben? Gue pingin orang tuh pulang dan ingat bahwa ternyata orang Cina tuh hidupnya kayak gini loh. 1, yang kedua, ternyata orang Cina tuh nggak beda jauh sama gue. Ternyata orang Cina gak beda jauh sama gue. Iya, ternyata kita sama-sama orang Indonesia. Ini gue suka nih. Gitu. Gue suka nih. Gak ada pembahasan politik. Aman ya? Aman. Jadi kalau gak ada pembahasan politik. Tapi kan BTS Mensrea-nya ada. Ada. Gak ada pembahasan politik. Jadi kalau misalnya Netflix misalnya. Oke. Apa benar ini komedi itu jadi cara paling aman buat ngomongin
hal-hal yang nggak aman. What do you think? Enggak. Kenapa bisa jadi aman? Komedi jadi hal aman untuk Ngebicarain hal-hal yang nggak aman. eh Kan tadi kan ada, kalau misalnya di situ ada konflik, berarti di situ ada yang bisa dijadiin apa tadi, bercandaan ya? Bercandaan, iya. Jadi materi lah ibaratnya gitu. eh Menurut lu pandangan itu seperti apa gitu? Sebenarnya kan itu gua rasa itu quotes lama itu dari Mark Twain. Mark Twain pernah bilang kalau mau bikin orang ketawa, gue lupa quote-nya apa. Google aja lah nanti. Oke, masukin Mark Twain. Mark Twain, kalau mau bikin orang ketawa, kalau bikin orang berpikir, bikin mereka ketawa gitu. Kalau nggak salah kayak gitu quote-nya, kurang lebih gitu. Gua rasa sih aman nggak aman tuh tergantung sama apa yang mau disampaikan. Sekarang apa sih yang benar-benar aman buat disampaikan? Kayak lu di Twitter aja ngomong, gue suka makan lele pakai kol goreng. Itu aman nggak menurut lu? Untuk gue sih enak. Kalau dibilang aman, gue baru tahu kalau digoreng ternyata ada kandungan apa bla 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 bla. Nah, itu pasti akan ada yang kayak gitu. Oh, lu tahu nggak kol goreng itu ada kandungan karsigoniknya, bla bla bla. Iya. Lu tahu nggak lele goreng tuh kalau yang begini tuh, kalau yang kecil tuh ternyata banyak kotorannya apa? Padahal lu cuma ngomong, gua suka makan pecel lele pakai kol goreng. Lu ngomong gitu aja tuh ada kemungkinan nggak aman. Kasusnya Aureli, ini gila banget ini. Kasusnya Aureli itu ada kan dia cerita tentang dia waktu kecil korban child grooming gitu. Terus ada suami istri, mereka chat-chatan di screenshot. Ini bisa cari di thread atau di Twitter, ini viral banget bang. Jadi istrinya itu nanya ke suaminya, sayang kamu tahu nggak kasusnya Aureli, dia korban child grooming. Terus suaminya itu dengan polos lugu nanya, child grooming itu apa sayang, anaknya di salon kah? Grooming kan dia pikir salon gitu. Oh iya. Kayak itu kan konyol gitu, lucu kayak nggak tahu gitu aja. Di Twitter ada yang marah banyak. Kok lu bisa nggak tahu sih child grooming ini gini. Padahal itu kan cuma percakapan suami istri yang polos gitu aja gitu, buat dia lucu gitu. Ya udah ini kayaknya lucu deh. Jadi itu hal yang aman aja jadi gak aman. Iya juga ya. Iya juga ya. Ada itu di Twitter, ada influencer yang ngeramein. Kalau misalnya menyampaikan sesuatu yang tidak aman supaya aman, ya lihat yang terjadi sama Panji saat ini. Dia kan menyampaikan banyak hal yang tidak aman gitu. Dia berusaha bercandain, tapi kan orang ada yang sebel sama kata-kata kotornya, ada yang sebel penistaan agama, ada yang sebel sama dia mengklaim bahwa ini ada politik balas budi, ada yang mengklaim. Akhirnya kan orang sebutannya selective outrage. Gue tersinggung sama ini, gue tersinggung sama ini, gue tersinggung sama ini, gue tersinggung sama ini. Jadi kenapa lu tersinggung sama ini tapi nggak sama yang ini? Makanya itu disebut selective outrage. Oke. Kepo dikit dong. Ya. Lu tuh lebih takut salah ngomong atau lu lebih takut nggak ngomong? Salah ngomong nggak ngomong, gue lebih takut nggak lucu sih bang. Oke, Ben Daniel. Terima kasih Bang Fadi.